Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Toba. Welcome to my channel. Di sini kita akan fokus membahas dan berbicara tentang skripsi keperawatan. Kita akan memulai dari satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh mahasiswa yang baru menjalani skripsi keperawatan. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana cara kami atau cara saya memilih dan menentukan judul skripsi keperawatan? Jawabannya adalah jangan mulai dari judul, tapi mulai dari topik penelitian. Oke, jangan mulai dari judul, jangan mulai dari masalah penelitian, tapi mulai dari topik penelitian. Pertanyaannya, topik penelitian ini apa sih dan bagaimana cara memperoleh topik penelitian? Topik penelitian ini kalau kita berbicara tentang skripsi keperawatan, maka mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah keilmuan keperawatan apa yang akan dipilih. Ingat, dalam keperawatan itu terdapat beberapa keilmuan, keilmuan KMB, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, ada keilmuan keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan keluarga, dan komunitas atau terpisah juga bisa karena di mata kuliah untuk komunitas dan keluarga akan disatukan ya, baik di kurikulum AIPNI yang terbaru juga disatukan. Tapi ketika kita berbicara tentang topik skripsi keperawatan keluarga dan keperawatan komunitas ini dipisahkan. Kemudian ada keperawatan gerontik, ada keperawatan anak, ada KDK dan lainnya. Jadi ketika teman-teman ingin mengetahui topik penelitian yang bisa teman-teman pilih, maka ya harus dipahami dulu teman-teman tertariknya pada keilmuan keperawatan apa. Nah, setelah teman-teman memilih nih, misalkan saya di antara banyak keilmuan keperawatan, saya menjatuhkan pilihan saya pada KMB. Misalkan ini hanya sebagai contoh saja karena setahu saya untuk keperawatan medikal bedah itu pertama dari topik atau masalah penelitian atau judul skripsi itu biasanya mahasiswa memilih KMB. Alasannya apa? Karena yang pertama buku referensinya banyak, masalah penelitiannya banyak, subjek penelitiannya juga banyak, dan rata-rata dalam di kampus keperawatan itu sebagian besar dosennya itu memiliki background atau latar belakang KMB, sehingga judul atau topiknya akan lebih mudah untuk diterima, peluangnya ya lebih besar dibandingkan dengan keilmuan keperawatan yang lain. Oke, sekarang kita fokus lagi ke topik ya. Katakanlah sekarang teman-teman ingin mengambil keilmuan keperawatan KMB sebagai topik penelitian. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah kita harus menentukan nih kasus kesehatan atau masalah kesehatan apa atau penyakit apa yang akan teman-teman pilih gitu. Ini kenapa harus spesifik? Karena kalau misalkan keperawatan maternitas, maka kan penyakitnya akan berbeda dibandingkan dengan KMB. Begitupun juga misalkan teman-teman akan memilih keperawatan jiwa, ya tentu penyakitnya tidak akan sama dengan keperawatan yang lain karena keperawatan jiwa fokus pada psikologis, psikososial, sedangkan yang lain fokus pada masalah fisik. Jadi itu kenapa penting di awal teman-teman harus menetapkan terlebih dahulu keilmuan keperawatan apa yang saya ambil. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa menentukan selanjutnya saya akan mengambil kasus apa ya atau masalah kesehatan apa ya, karena kita kan keperawatan. Keperawatan itu adalah bagian dari kesehatan. Maka masalahnya adalah ya masalah kesehatan atau masalah keperawatan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah demografi dan lainnya. Nah, selanjutnya untuk penyakit ini kan banyak juga tuh teman-teman yang bingung. Aduh, saya mau ngambil penyakit apa ya atau kasus kesehatan ya atau kasus kesehatan apa ya. Nah, buat teman-teman yang bingung, itu cara memperoleh inspirasinya gampang. Yang pertama, tentukan dulu kan keilmuan keperawatan yang dipilih apa. Nah, setelah itu teman-teman harus tahu keilmuan keperawatan yang dipilih itu buku referensi utamanya apa aja. Nah, tadi di awal saya sudah mencontohkan pada kasus ini kita akan memilih KMB sebagai keilmuan keperawatan yang akan kita gunakan sebagai topik penelitian. Nah, buku KMB itu yang menjadi referensi utama baik dosen dan mahasiswa di setiap kampus ya. Kalau bukan buku KMB karya Brunner and Sundart, penulisnya yang Schmeitzer, maka buku KMB karya Black and How. Nah, di sini saya sudah punya bukunya, biar kita langsung take action saja.
Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak menggunakan teori karena nanti akan lama. Oke, ini adalah buku keperawatan medikal bedah karya Smetzer. Selanjutnya yang saya lakukan apa, atau yang harus teman-teman lakukan apa? Lihat bagian daftar isinya untuk memperoleh inspirasi kasus kesehatan apa atau masalah kesehatan apa yang akan saya pilih. Gitu. Kita lihat bagian daftar isi. Nah, kalau bagusnya ya, kalau di buku ini, saya tidak sedang mempromosikan buku atau bukan reseller dan sebagainya ya. Ini murni biar teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi utama. Lihat bagian daftar isinya, enaknya kalau di buku ini daftar penyakit atau kasus kesehatan itu diurutkan berdasarkan abjad. Jadi mulai dari alfabet A sampai Z. Jadi enak ngelihatnya gitu, nggak mikir berat. Nanti kita lihat buku keperawatan medikal bedah yang lain ya sebagai pembanding aja. Oke, di sini ada beberapa masalah kesehatan atau penyakit. Yang pertama itu ada HIV, kemudian anemia, asma, Bell palsy, cancer, diabetes mellitus, gastritis, fraktur, hemofilia, meningitis, pankreatitis, sampai ada urolitiasis gitu. Jadi ada banyak di sini ya, dan teman-teman tinggal baca aja. Dan selanjutnya tentukan saya mau ngambil apa gitu. Oke, nah selain buku ini ada juga buku kalau untuk KMB, kalau bukan semester maka buku karya Black and Hawk. Buku karya Black and Hawk itu lumayan tebal ya dan terdiri dari 3 buku, buku 1, buku 2, dan buku 3. Ini tebal, jadi bisa teman-teman lihat dan bayangkan kalau tebal kan otomatis harganya juga mahal. Nah makanya untuk teman-teman biasanya saya selalu menyarankan kepada mahasiswa ya karena bukunya ini mahal, sebelum judul masalah penelitian dan topik penelitian di ACC, jangan beli buku dulu karena pengalaman saya banyak mahasiswa yang mungkin terlalu bersemangat sehingga dia langsung jebret beli banyak buku, dan kita tahu sendiri buku keperawatan atau buku kesehatan itu mahal banget ya, ya lumayan mahal banget gitu. Nah kalau di ACC ya nggak masalah gitu kan, bukunya akan digunakan, jadi teman-teman tidak akan ada penyesalan di kemudian hari. Tapi masalahnya kalau judul ditolak, dan pada banyak kasus itu di awal biasanya judul akan ditolak, maka teman-teman yang sudah membeli buku kan jadi mubazir bukunya gitu. Jadi sebaiknya jangan beli buku, teman-teman untuk mendapatkan inspirasi teman-teman bisa ke perpustakaan dulu lah ya. Perpustakaan kampus kan banyak tuh buku-bukunya. Nah, untuk keperawatan medikal bedah karya Black and Hawk ini ya buku 2 aja kita lihat. Untuk kata pengantar, daftar isi. Nah, beda dengan buku semester yang tadi yang diurutkan berdasarkan abjad. Kalau buku dari Black and Hawk ini dia berdasarkan sistem tubuh ya, masalah pada sistem tubuh. Jadi sistem eliminasi, sistem kardiovaskuler dan seterusnya gitu. Jadi agak agak lumayan apa ya, riwah sih ngelihat kalau mau mencari inspirasi dari buku ini. Jadi lumayan harus ngelihat bukunya gitu. Nah untuk sistem pencernaan misalkan itu ada gastroenteritis, ada gastritis, kemudian untuk sistem persarapan ada diabetes mellitus, ya sampai ada sistem reproduksi. Ya intinya yang ingin saya sampaikan adalah untuk memperoleh inspirasi terkait kasus atau masalah kesehatan yang apa yang akan teman-teman ambil, maka teman-teman bisa ke perpustakaan, kemudian lihat buku keperawatan medikal bedah yang menjadi acuan utama untuk mahasiswa dan dosen keperawatan. Kalau bukan semester yang terbitan terbaru itu tahun 2022 tuh. Yang ini tuh terbitan terbaru, maka teman-teman bisa menggunakan buku Black and Hawk. Kalau Black and Hawk itu terbitan terbarunya tahun 2014. Nah, selanjutnya tentukan masalah kesehatannya apa. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa ke langkah selanjutnya. Katakanlah sekarang teman-teman memilih masalah penyakit apa ya, mau hipertensi, diabetes mellitus atau gastritis. Oke. Kita pilih aja lah diabetes mellitus ya.
ingat secara teori diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya diabetes mellitus tipe 1 dan ada yang namanya diabetes mellitus tipe 2. Nah, sekarang topiknya teman-teman udah punya nih. Topiknya adalah keilmuan keperawatan medikal bedah dengan masalah kesehatan yang diambil adalah diabetes mellitus. Selanjutnya kita langsung ke database pencarian artikel jurnal. Karena ini sangat penting, teman-teman yang mahasiswa tingkat akhir tuh harus sudah terbiasa menggunakan database pencarian artikel jurnal ya. Ada banyak sebenarnya, ada Google Scholar, ada PubMed, ada ProQuest, ada Cinahal dan sebagainya. Tapi kalau saran saya cukup menggunakan Google Scholar aja dan kuasai sampai teman-teman mahir menggunakannya. Karena kalau terlalu banyak justru teman-teman nanti tidak maksimal. Jadi satu tapi benar-benar dikuasai itu akan lebih efektif ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja setelah teman-teman menetapkan topik penelitiannya apa, maka selanjutnya akan lebih gampang. Kita langsung ke, saya share screen dulu. Oke, ini Google ya, lewat Mbah Google, karena Google Scholar kan di bawah Mbah Google tuh. Jadi diklik bagian Google Scholar-nya. Nah, apa yang harus teman ketik di sini? Ada tiga kata ya yang harus teman-teman ketik di sini. Yang pertama adalah kata di awal judul. Di awal judul skripsi atau artikel jurnal itu pasti dimulai dengan tiga kata biasanya ya. Kalau tidak gambaran maka hubungan, kalau tidak hubungan maka pengaruh. Nah, kata di awal judul ini menentukan desain penelitian apa yang digunakan oleh peneliti atau oleh mahasiswa. Kalau gambaran maka desainnya adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jadi hanya mencari gambaran aja gitu atau menggambarkan suatu karakteristik subjek penelitian dan variabel dependennya apa. Kemudian kalau hubungan, maka desain penelitiannya adalah kuantitatif korelasional yang tujuannya adalah untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang mengikat. Pengalaman saya sih banyak mahasiswa yang tidak paham ya apa itu variabel penelitian. Jadi nanti pada edisi selanjutnya saya akan fokus membahas dasar-dasar dari skripsi keperawatan atau dasar-dasar dari metodologi penelitian. Sekarang kita fokus aja. Selanjutnya adalah variabel dependen atau variabel yang terikat atau yang dipengaruhi. Itu. Jadi kalau judul skripsi atau artikel jurnal dimulai dengan kata hubungan, maka desainnya adalah kuantitatif korelasional, bukan kualitatif. Ya, secara umum sih ada dua desain ya, kuantitatif dan kualitatif. Ada juga sih mix method namanya. Tapi kalau untuk S1 keperawatan, mahasiswa S1 sarjana itu biasanya di setiap kampus cukup kuantitatif saja. Kuantitatif ini sendiri ada banyak desain pecahannya, jadi fokus pada kuantitatif saja. Kemudian judul yang diawali dengan kata pengaruh. Kalau diawali dengan kata pengaruh, maka desain penelitiannya adalah kuantitatif eksperimen atau kuasi eksperimen atau yang lain. Tapi saran saya jangan yang eksperimen, karena nanti penelitiannya akan lama dan menghabiskan banyak waktu. Sedangkan teman-teman tahu sendiri kalau untuk skripsi itu kan ada batas waktu. Itu biasanya 6 bulan di setiap kampus. Jadi teman-teman berpacu dengan waktu. Jadi saran saya agar teman-teman selesai tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan, maka desain yang diambil sebaiknya antara korelasional atau kuasi eksperimen, jangan eksperimen ya. Nah, kalau sekarang katakanlah teman-teman memilih korelasional, maka judulnya dimulai dengan kata awal hubungan. Oke, klik saja hubungan. Kemudian tambahkan tanda plus itu untuk menspesifikkan pencarian ya. Selanjutnya yang diklik adalah apa? Yang ditulis atau yang diketik adalah kasus penelitian yang diambil atau masalah kesehatannya. Ingat tadi kita sudah menentukan diabetes mellitus.
Ya bebas ya teman-teman mau apa. Ini sekedar contoh. Kalau mau stroke, mau hipertensi, mau skizofrenia atau apapun itu tinggal disesuaikan saja. Dan ini yang paling penting di akhir kalimat pencarian ketik keperawatan. Tujuannya untuk apa? Agar pencariannya lebih spesifik ke keperawatan karena pada banyak kasus eh, karena mahasiswa tidak menspesifikkan pencarian, tidak mempersempit pencarian, maka yang mahasiswa peroleh adalah artikel jurnal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dari Fakultas Kedokteran, dari kebidanan misalkan, yang mana hal itu bukan tidak berkaitan ya, tapi oleh dosen biasanya tidak akan diterima karena tidak spesifik dengan fakultas kita atau keilmuan kita. Setelahnya tinggal di-enter. Nah, oke. Itu sudah keluar beberapa contoh topik dan judul yang bisa teman-teman jadikan sebagai judul skripsi keperawatan teman-teman. Nah, disesuaikan dengan permintaan dospemnya karena ada beberapa dosen, sebagian dosen meminta dospem itu kalau teman-teman belum apa ya, karena baru pengalaman pertama ya. Jadi kalau belum tahu dospem itu apa, maksudnya dosen pembimbing gitu. Sekarang teman-teman udah punya dosen pembimbing tuh, nggak sendirian lagi. Biasanya dosen itu ada dua, dosen pembimbing itu ada dua, pembimbing utama dan pembimbing pendamping gitu. Nah, untuk topik di awal sebaiknya dikonsulkan dengan pembimbing utama dulu karena yang akan menentukan ini lanjut atau tidak di awal itu adalah dospem utama gitu. Dan teman-teman harus mengetahui nih yang diminta oleh dospem utamanya apa. Karena ada beberapa dospem yang meminta judul skripsi keperawatan itu yang teman-teman pilih atau yang teman-teman buat harus sama persis dengan beberapa artikel jurnal keperawatan. Nah, ini maksudnya artikel jurnal yang ada di share screen ini adalah artikel jurnal. Ini judulnya ada beberapa. Nah, kalau dospemnya meminta harus sama persis judulnya dengan artikel jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya, teman-teman tinggal pilih saja akan menggunakan judul yang mana. Ini bagus nih. Hubungan peran perawat sebagai edukator dengan perawatan diri pasien diabetes mellitus. Kita klik saja lah. Tak. Tuh. Tapi itu kalau dospemnya meminta judul kita harus sama persis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya ini ada kita tahunya dari artikel jurnal yang kita lihat sekarang ini gitu. Tapi kalau dospemnya meminta hal yang sebaliknya, misalkan dia minta artikel jurnalnya harus memuat salah satu variabel penelitian, tapi judulnya jangan yang sama persis, harus berbeda. Ya maka jangan diikuti, jangan dikopas, judulnya harus dimix. Alternatif dari saya harus dimix atau digabungkan saja. Bagaimana cara menggabungkannya nanti kita bahas ya. Sekarang kita fokus aja dulu. Nah, sekarang katakanlah saya akan mengambil hubungan peran perawat sebagai edukator dengan perawatan diri pasien dan diabetes mellitus tipe 2 di poli penyakit dalam sebagai topik penelitian saya. Oh, tidak bisa kebuka. Kita cek judul yang lain, bisa nggak? Ya, karena pada banyak kasus ada beberapa artikel yang tidak bisa diakses ya. Nanti ada cara untuk mengakalinya agar bisa di-download, tapi itu nanti aja. Kita fokus aja dulu. Oke, ini judulnya cukup menarik. Hubungan self-care dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus di Persatuan Diabetes Indonesia cabang Cimahi. Nah, pertanyaannya adalah untuk judul seperti ini, Pak, desain penelitiannya apa? Variabel independennya apa? Variabel dependennya apa? Oke, kita langsung belajar dengan cara menganalisis judul ya. Untuk judul ini dia menggunakan desain korelasional. Dari mana saya mengetahuinya? Dari kata pertama dari judulnya, hubungan. Maka dia menggunakan desain kuantitatif korelasional. Self-care itu adalah variabel independen. Jadi variabel independen itu berada di awal kalimat ya, setelah kata yang menunjukkan desain penelitiannya. Jadi setelah hubungan biasanya ada variabel independen. Di sini di judul ini variabel independennya adalah self-care.
dengan itu adalah kata hubung kualitas hidup pasien. Kualitas hidup pasien itu merupakan variabel dependen dan inilah disebut dengan masalah penelitian. Jadi kalau teman-teman ditanya ini judulnya udah ada, topiknya udah ada, kemudian dospemnya nanya masalah penelitiannya apa? Jawabannya adalah variabel dependennya, variabel dependen teman-teman adalah kualitas hidup. Nah, maka jawabannya adalah masalah penelitian saya di judul ini adalah kualitas hidup. Dan adalah individu yang kita teliti gitu. Pada kasus apa atau masalah kesehatannya apa? Masalah kesehatannya adalah diabetes mellitus. Gitu. Topiknya apa? Keilmuannya apa? Keilmuannya adalah keperawatan medikal bedah. Nah, begitu cara membuat judul dan mengidentifikasi judul. Jadi kalau dospemnya minta eh, judulnya harus sama persis dengan jurnal sebelumnya, teman-teman tinggal pilih aja dari artikel jurnal yang ada di sini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana jika dosennya minta judulnya tidak boleh sama persis dengan artikel jurnal sebelumnya? Maka teman-teman bisa mengcombine atau melakukan mix antara dua judul dari artikel jurnal yang teman-teman tertarik padanya. Ini misalkan ya, hubungan self care yang pertama, kira-kira cocoknya, nah kira-kira cocoknya dengan ini. Oke, ini ada dua artikel jurnal yang saya buka. Yang kedua judulnya adalah hubungan antara perilaku olahraga dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas Wolang, Kecamatan Lawongan Timur. Oke, cara kita menggabungkannya adalah kita ambil salah satu variabel independennya, kita ambil salah satu variabel dependennya. Misalkan untuk judul ini saya ambil variabel dependennya. Variabel dependennya adalah kadar gula darah. Oke. Topiknya tetap diabetes mellitus dan KMB. Itu kenapa kita di awal harus fokus menetapkan topik, karena kalau topiknya udah ditetapkan, judulnya mau diganti apapun, variabelnya mau diganti apapun, ya kita udah punya topiknya gitu. Kemudian kalau judul yang ini kita bisa jadikan sebagai self care, tetap sebagai variabel independennya. Maka dari kedua judul ini saya bisa membuat judul baru, yakni hubungan antara self care dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus di Puskesmas Wakanda misalkan. Tapi di sini di judul ini ada kekurangan ya, kekurangannya apa? Dia tidak spesifik. Dan aturannya secara teori judul itu sifatnya harus spesifik. DM kan dibagi menjadi dua tuh, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Jadi sebaiknya ya pilih mau pakai DM tipe 1 atau pakai DM tipe 2. Nah, begitu cara memperoleh topik dengan cepat, tidak terlalu menghabiskan banyak waktu, dan apabila ditolak oleh dospem, ya topiknya udah ada, teman-teman tinggal melakukan pencarian ulang lagi dan tidak terlalu sakit hati. Ya. Oke, sekarang kita kembali. Bagaimana kalau dospemnya minta, saya ingin judul yang sedang tren atau judul yang sedang kekinian. Gampang, ya, cukup mudah caranya. Caranya adalah dengan melihat bagian keterangan tahun di Google Scholar ini. Lihat bagian pojok kiri, saya geser kursornya ke sana. Ini ada keterangan tahun. Jadi klik aja bagian since 2022. Maka yang akan keluar adalah artikel jurnal terbitan terbaru. Dan inilah yang menunjukkan teliti itu adalah bagian topik ini. Nah, dan aturannya mungkin perlu saya sampaikan kepada teman-teman, aturan untuk menggunakan artikel jurnal itu minimal 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau sekarang tahun 2022, maka ya minimal tahunnya paling lama adalah tahun 2017 lah. Itu untuk artikel jurnal. Kalau untuk buku minimal 10 tahun terakhir. Jadi paling lambat ya tahun 2012. Kalau kurang dari itu biasanya akan ditolak oleh dosennya.
Oke, begitu cara menentukan topik penelitian. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan topik penelitian, teman-teman bisa membuat masalah penelitian dan selanjutnya membuat judul. Lalu ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan di awal, dan sebaiknya ya teman-teman tanamkan ini pada diri sendiri, bahwa skripsi itu bukan waktu untuk uji nyali. Ya, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, ingat, goals atau tujuan utama dari teman-teman membuat skripsi adalah untuk menyelesaikan skripsi sehingga teman-teman dapat memperoleh gelar sarjana keperawatan. Jadi jangan jangan adu nyali dengan memilih topik yang jarang, memilih kasus yang sangat jarang, referensinya sedikit, sehingga teman-teman akan mempertaruhkan masa kuliah teman-teman. Kalau 6 bulan itu singkat loh. Kalau lebih dari itu, ya teman-teman terlambat gitu. Dan tidak ada yang peduli dengan judul yang teman-teman yang mungkin terdengar keren, bombastis, tapi terlambat. Tidak ada yang peduli dengan itu. Yang orang-orang pedulikan adalah apakah kamu selesai tepat waktu atau tidak. Jadi demikian tips dari saya. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat para pejuang skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.